感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩十方三世诸位佛菩萨和龙天护法，感恩恩师卢军宏台长，感恩师兄们。Kebodohan akibat ketidaktahuan mengakibatkan karma buruk. Setelah karma di depan mata, barulah tahu untuk bertobat. Berterima kasih kepada Bodhisattva dan mengasihani semua makhluk. Bertobat atas kesalahan tidak akan pernah terlambat. Hari ini saya demi menjadi 1000 tangan dan mata dari观世音 Pusa, membabarkan dhamma dan membimbing umat, membuat kesaksian tentang pengalaman pribadi dan perubahan saya setelah membina diri di Xingling Famen. Jika saya di dalam kesaksian ini ada hal yang tidak sesuai dengan aturan dan ajaran Dhamma, mohon Bodhisattva berwela asih memaafkan. Saya yang dulu sebelum belajar Buddha Dhamma adalah seorang yang suka sekali dengan daging dan minuman keras. Di dalam kamus kehidupanku hanya ada makan, minum, bermain-main dan bersenang-senang, dan juga apa yang saya namakan dengan kenikmatan duniawi. Sifatku keras, emosiku meledak-ledak, karakterku egois terhadap orang rumah dan teman-teman, angkuh dan senang semena-mena. Bahkan ucapan dari orang tua juga saya anggap angin lewat. Saat berumur 20 tahun, saya pernah pergi ke Australia belajar jurusan manajemen perhotelan. Salah satu mata pelajaran dari jurusan ini adalah mencicipi minuman keras. Semenjak itu, saya pun mulai suka minum alkohol. Alkohol bagikan pelepas dahaga bagiku. Alkohol dengan rasa apapun semuanya saya minum. Kehidupanku setiap hari tidak bisa lepas dari alkohol. Gemar minum alkohol seperti nyawa sendiri. Saya selain gemar minum alkohol, juga gemar mengkonsumsi berbagai macam binatang laut hidup, live seafood. Selain itu, binatang yang terbang di langit dan yang berjalan di tanah, binatang liar, semuanya juga saya makan tanpa terkecuali. Asalkan yang saya suka, maka akan saya beli dalam jumlah yang banyak, terutama binatang laut hidup. Seperti begini setiap hari makan-makan dan minum-minum, merasa asalkan diri sendiri bahagia, barulah benar-benar dinamakan menikmati hidup, barulah tidak menyia-nyiakan hidup ini. Tetapi tidak disangka, karma sebab akibat sedikit pun tidak menyenangkan. Suatu hari, saya mengalami kecelakaan mobil yang sangat parah di Australia yang hampir merenggut nyawa saya. Dari kecelakaan mobil itu, saya melewati 2 kali operasi. Operasi pertama gagal, maka dari itu dilakukan lagi operasi kedua. Ketika saya bangun dari operasi kedua, badan saya sangat lemah, bahkan mengambil gelas pun tidak sanggup. Minum air juga harus dibantu suster. Saya melihat luka di badan saya, mulai dari bagian dada sampai ke bahagian perut. Tidak ada jahitan benang, daging merah segar kelihatan. Saya bertanya kepada suster, mengapa setelah operasi tidak dijahit? Doktor mengatakan kondisi saya tidak cocok dijahit, hanya bisa membiarkan bekas luka itu menutup sendiri. Saya setiap jam 8 pagi harus duduk berjemur di bawah sinar matahari, membiarkan daging di badan saya tumbuh dengan sendirinya. Penderitaan seperti ini dapat dibayangkan. Kerana saya tinggal sendiri di Australia, tidak ditemani orang rumah.
Saya sangat berterima kasih kerana ada seorang wanita Australia yang tidak dikenal memiliki hati yang penyayang. Setelah keluar dari rumah sakit, dia membawa saya pulang ke rumah untuk dirawat. Setiap kali dia membantu saya mandi, air di dalam bathtub semuanya adalah darah. Sakit yang dirasakan oleh badan saya sama sekali tidak dapat diungkapkan lagi. Sering kali kerana terlalu sakit, saya pingsan di lantai. Saya yang saat itu seperti hidup di dalam neraka. Seperti begini selama 3 tahun. Perkembangan badanku bolak-balik seperti ini, terakhir baru perlahan-lahan pulih. Setelah belajar Buddha Dhamma, barulah benar-benar menyadari bahawa ini adalah pembalasan karma masa sekarang. Waktu itu diri sendiri memakan binatang laut hidup banyak sekali, khususnya oyster hidup. Juga sama seperti ini, hidup-hidup dibelah. Diri sendiri benar-benar terlalu bodoh, memakan terlalu banyak binatang dan seafood hidup, melukai begitu banyak makhluk, melakukan begitu banyak karma pembunuhan. Sungguh sangat menyesal. KM Bodhisattva berwela asih. Walaupun kerana ketidaktahuan dan kebodohan saya melakukan banyak sekali kesalahan, tetapi Bodhisattva tetap tidak meninggalkan saya, membuat saya terhindar dari kematian dan memberikan saya kesempatan hidup sekali lagi. Master pernah memberi wejangan, hutang perasaan bisa menyebabkan kelahiran kembali. Saat saya masih muda, pernah merasa diri sendiri sangat keren. Menjadi saudara dengan teman lawan jenis bukanlah masalah. Apalagi diri sendiri waktu itu adalah penganut aliran single yang dikenali semua orang. Maka dari itu, sama sekali tidak ada pantangan untuk makan, minum dan bersenang-senang dengan sekelompok teman lawan jenis. Tidak mengetahui seperti yang dikatakan Master, di antara pria dan wanita tidak ada pertemanan yang tulus. Setelah lama berhubungan akan bermasalah. Hal ini akhirnya mengakibatkan banyak penggemar. Penggemar-penggemar ini demi mencari perhatian saya sering mengirimkan hadiah buah kepada saya. Waktu itu saya belum belajar Buddha Dhamma, masih makan dengan perasaan santai. Tidak mengetahui bahawa diri sendiri telah melakukan karma perasaan. Berhutang begitu banyak perasaan dan wang setelah belajar Singling Famen. Baru mengerti secara mendalam bahawa diri sendiri disukai oleh orang lain juga sudah membuat karma hutang. Karma perasaan ini sangatlah menakutkan. Dapat mengakibatkan kelahiran kembali. KN Sifu, KN Singling Famen membuat kebijaksanaan saya terbuka. Jika tidak segera bertobat, tidak mengikis karma, akan menjadi batu ganjalan dalam perjalanan membina diri. KN Kuan Yin Pusat mengatur dengan luar biasa. Pada kesempatan yang sangat kebetulan ini, saya dan keluarga pergi tinggal di Jakarta, di Indonesia. KM Pusat berwela asih membuat saya pada tahun 2014 di Indonesia mendengar ajaran Buddha Dhamma. Tapi sejak awal, tujuan saya belajar Buddha Dhamma juga hanya untuk meminta keberuntungan. Saya setiap hari hanya melafalkan Tapico dan Sing-Ching seadanya. Tidak setulus hati membina hati belajar Buddha Dhamma. Setelah itu, pada tahun 2016, Master datang ke Jakarta untuk mengadakan seminar. Saya dan suami baru benar-benar mendalami Singling Famen.
mulai serius melafalkan Xiaofangzi. Setelah beberapa tahun belajar Buddha Dhamma membina hati, saya baru menyadari diri sendiri dulu sangat bodoh. Melakukan begitu banyak karma buruk, saya mulai setulus hati bertobat atas karma buruk. Setelah belajar Buddha Dhamma, walaupun tahu bahawa diri sendiri telah melanggar 5 sila, tetapi terhalang oleh beratnya kecanduan diri sendiri dengan alkohol. Selalu saja ada niat, tapi apa daya, tenaga kurang. Dalam hati bergejolak, selalu tidak dapat lepas dari cengkeraman alkohol. Kemudian, setelah menenangkan diri dari kesedihan, terfikir hanya pusat yang bisa menolong saya. Oleh kerana itu, saya memohon pusat untuk memberkati saya, memberikan saya kekuatan untuk membuat saya lepas dari kecanduan alkohol ini. Saya tahu untuk lepas dari alkohol untuk pecandu berat seperti saya harus berusaha berkali-kali lipat dari orang lain baru bisa berhasil. Saya dengan tulus memohon kepada pusat memberikan saya waktu 6 bulan untuk lepas dari kecanduan alkohol. Pusat berwela asih, asalkan kita bersungguh-sungguh ingin memperbaiki kesalahan, pusat tidak akan meninggalkan kita, akan memberikan kita kesempatan di bawah berkat pusat yang berwela asih. Saya hanya menggunakan waktu 2 bulan dan berhasil berhenti minum alkohol. Sungguh sangat berterima kasih pada pusat. Ada permintaan pasti akan dikabulkan. Setelah berhenti minum alkohol, saya juga berikrar seumur hidup bervegetarian. Saya dari beberapa tahun lalu menderita sakit migrain, sakit bahu, sakit tulang belakang. Mata juga setiap hari menetes air mata, penglihatan kabur. Saya mengunjungi banyak sekali doktor spesialis, tapi juga tidak ada hasilnya. Seorang teman sedama membantu saya menelpon ke Tongfang Tai, memohon master melihat Tuten. Master mengatakan ada awal di tubuh saya. Teman nama itu lupa membantu saya menanyakan master butuh berapa lembar Xiaofangzi dan butuh melepaskan berapa ekor ikan. Setelah itu, saya menggunakan 3 pusaka besar yang diajarkan master, berikrar 325 lembar Xiaofangzi untuk menyeberangi penagih hutang karma saya dan menyelesaikan dalam waktu 2 bulan, juga melepaskan 500 ekor ikan dan melafalkan 108 parita livo Da Chan Hui Wen, bertobat atas karma buruk yang saya lakukan. Sepertilah ini sampai sekarang sakit kepala migrain, sakit bahu, sakit tulang belakang dan penyakit mata saya yang terus mengeluarkan air mata, semuanya akhirnya sembuh. Sungguh感恩 Namo Tatsi Tabe Guanxin Pusa memberkati dan melindungi. 感恩 Master, 感恩 teman sedama. Tahun 2021 bulan 2, saya berumur 49 tahun. Pada tahun 2020 bulan 12, sebelum musim dingin, pada saat bangun di suatu pagi, pinggang saya tiba-tiba sakit tidak seperti biasanya. Badan seperti menjadi bentuk es. Bahkan membuka baju dan mandi pun tidak sanggup. Membalikkan badan juga tidak bisa. Saya terfikir akan apa yang dikatakan Master. Saat bertemu rintangan umur 369, harus sangat berhati-hati, terutama pada saat 3 bulan sesudah dan sebelum
ulang tahun. Lintangan akan meledak. Kerana itu, saya pun segera menggunakan 4 pusaka besar Xingling Famen. Pada awalnya, saya berikrar 21 lembar Xiaofangzi dan 108 Li Fo. Setelah saya menyelesaikan ikrar, pinggan saya masih sama aja, tetap terasa sakit. Maka dari itu, saya berikrar sekali lagi. Setelah menyelesaikan ikrar, tetap saja tidak ada perbezaan. Oleh sebab itu, saya secara spesifik sesuai dengan kondisi saya berikrar untuk yang ketiga kalinya. Setelah itu, kondisi saya pun kadang baik kadang buruk. Bolak-balik seperti itu. Saya sangat mengerti karma diri sendiri berat sekali. Ditambah ini adalah masa peledakan karma. Kerana itu, saya kembali berikrar untuk keempat kalinya. Bersamaan dengan ini, juga berikrar jika badan sudah sehat akan memberikan kesaksian. Ikrar yang keempat berjalan sampai sebahagian. Sakit di bahagian pinggang saya berkurang sangat banyak. Sungguh sangat berterima kasih pada Pusa, teman-teman sedama. Karma yang kita timbun kadang tidak dapat diselesaikan hanya dengan sepaket Xiaofangzi. Kita harus percaya pada Bodhisattva. Percaya dengan bersungguh-sungguh bahawa Pusat pasti akan melindungi kita. Pusat takut akan sebab. Semua makhluk takut akan akibat. Pusat tidak menggerakkan hukum sebab akibat. Selagi kita masih memiliki kemampuan untuk melafalkan parita, membayar hutang, maka harus rajin dan tekun. Hanya dengan bertahan dan berusaha, tidak ada hati yang mengharapkan imbalan, hanya melafalkan parita dan Xiaofangzi. Bertobat atas karma buruk, baru bisa mendapatkan hasil dan berbuah. Waktu itu, saya juga pernah mengunjungi doktor pengobatan tradisional beberapa kali, melakukan akupunktur. Tapi doktor mengatakan tidak ada masalah dengan pinggang saya. Master pernah mengatakan banyak penyakit awal, doktor tidak akan bisa mendiagnosanya. Hanya dengan melafalkan parita, mengikis karma dan membayar hutang karma, barulah bisa sembuh. 4 pusaka besar dari Xingling Famen sungguh sangat manjur. Saya mengetahui 4 pusaka Xingling Famen betul-betul bisa mengubah nasib kita. Berikrar, melepaskan makhluk hidup, melafalkan parita bagi saya tidak ada masalah sama sekali. Tetapi kerana kemampuan Mandarin saya tidak bagus, hanya bisa secara dangkal memahami arti dari Bai Hua Fofa, tidak dapat memahami secara mendalam erti yang luas dari ajaran Buddha Dhamma tersebut. Oleh kerana itu, timbul rasa frustasi. Tapi pusat berwelak asih memberi saya kesempatan pada Maret tahun lalu untuk mengikut kongsiu online Bai Hua Fofa. Saat kongsiu setiap hari, selalu ada teman sedama yang kemampuan Mandarin tinggi membuat kesaksian dan mengartikan. Ini membuat saya dapat memahami dengan lebih baik arti yang sangat mendalam dari Bai Hua Fofa. Saat mengikuti kongsiu medan, auranya sangat baik. Melalui kongsiu setiap hari, membuat kebijaksanaan saya tumbuh. Lebih memahami pentingnya arti dari belajar Buddha Dhamma dan membina hati yang sebenarnya. Saya yang sekarang, jika dalam kehidupan sehari-hari menemui kerisauan dan hambatan, maka saya akan menggunakan teori-teori atau prinsip kehidupan yang diajarkan Master untuk menghadapinya. Banyak masalah yang dapat terselesaikan. Ajaran Buddha Dhamma
yang membuat saya yang dulunya keras kepala dan semena-mena mengertilah untuk mengikut jodoh dan melepaskan. Berhati-hati dalam tutur kata dan tindakan. Sekarang saya sudah melepaskan hasrat dan ketenaran dan kekayaan duniawi. Berikrar menjadikan ajaran Buddha Dhamma sebagai sandaran seumur hidup. Saya yang sekarang setiap hari belajar Buddha Dhamma, melafalkan Palita, membantu teman-teman sedama mendirikan Arta Buddha di medium online, membabarkan Dhamma dan membimbing umat, menjadi sukarelawan di Kuan Yin Tang dan sebagainya. Hari-hari dilewati dengan sangat bermakna, penuh dengan kebahagiaan Dhamma. Semua ini sebelum saya mengenai Xingling Famen adalah kesempatan yang tidak pernah ada. Ka'en Pusat, Ka'en Master. Jika bukan kerana Pusat berwela asih, saya yang telah melakukan banyak kesalahan dan karma buruk, lain kali pasti merasakan pembalasan karma dari 3 alam derita. Pusat dan Master lah yang membuat saya tersadar, menghilangkan keburukan dan melakukan kebaikan. Murid selamanya akan menghargai jodoh dengan Buddha yang datangnya tidak mudah ini. Di kehidupan ini akan selama ikut dengan Kuan Yin Pusat, membina hati dan belajar Buddha Dhamma dengan baik, membabarkan Dhamma untuk kepentingan semua makhluk. 感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩诸佛菩萨及龙天护法，感恩恩师鲁军宏台长，感恩师兄们。Semoga kesaksian saya dapat menambah keyakinan diri semua orang rajin dan tekun belajar Buddha Dhamma. Karma saya sendiri akan saya pikul sendiri. 感恩大家。